Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Tanjung, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Angkatan 2018. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, yakni Ibu Dr. Deksna Aromatika, SAP MAP, selaku dosen pembimbing pertama, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ihsan Qabullah, SIP MPA, selaku dosen pembimbing kedua. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah menyempatkan nonton video presentasi kali ini. Adapun judul penelitian ini adalah akuntabilitas pemerintah Nagari Manggopo dalam pelaksanaan program bantuan sosial dana desa pada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Beberapa pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, deskripsi lokasi penelitian, temuan dan analisis data, kesimpulan dan saran. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah tingginya angka kasus COVID-19 secara global, di mana secara nasional di Indonesia terdapat 5 provinsi sebagai penyumbang terbanyak angka COVID-19 berdasarkan data Kementerian Kesehatan November 2020, di mana di Pulau Sumatera itu satu-satunya penyumbang terbanyak angka COVID-19 adalah Provinsi Sumatera Barat, yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat, yang mana pada saat itu fokus pemerintah adalah untuk menangani sektor kesehatan dan juga perekonomian. Penelitian ini turut menyoroti perekonomian masyarakat selama masa pandemi. Salah satunya adanya kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang turut berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Lalu bagaimana solusinya? Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait tentang prioritas penggunaan anggaran dana desa yang berkaitan dengan bantuan sosial dana desa terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Di sektor penanganan, Nagari Manggopo merupakan salah satu nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menjalankan program bantuan sosial dana desa selama masa pandemi COVID-19. Program bantuan sosial dana desa merupakan program khusus selama masa pandemi oleh pemerintah pusat melalui pemerintah nagari sebagai bentuk upaya penanganan perekonomian masyarakat selama masa pandemi. Adapun di Nagari Manggopo sendiri, pelaksanaan program ini melalui 3 tahap. Tahap pendataan, tahap verifikasi, dan tahap penyaluran. Fenomena empiris dan teoritis penelitian. Yang pertama, penyaluran bantuan dilakukan dalam bentuk bantuan langsung tunai. Yang kedua, Nagari Manggopo merupakan satu-satunya nagari di Kecamatan Lubuk Basung yang masih dalam tahap pembaharuan data. Yang ketiga, aktor pelaksana dalam program ini diatur dalam surat keputusan Wali Nagari Manggopo tentang pembentukan tim relawan COVID-19. Selanjutnya, masih ditemukan beberapa persoalan berupa data masyarakat yang bermasalah, pengelolaan informasi, kurangnya partisipasi, hingga pelaksanaan evaluasi. Fenomena empiris berikutnya adalah adanya keluhan dari masyarakat. Sementara itu, dari fase penyaluran, pemerintah Nagari Manggopo selama tahun 2020 telah menyalurkan bantuan melalui 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Sementara itu, jumlah dana yang telah disalurkan yaitu 960.300.000. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan, adapun perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pemerintah Nagari Manggopo dalam pelaksanaan program bantuan sosial dana desa pada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah Nagari Manggopo dalam pelaksanaan program bantuan sosial dana desa pada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Adapun manfaat teoritis dan praktis penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Bab 2, tinjauan pustaka. Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuni Aliatur Rohmah, penelitian dari Rosi Armaini, penelitian dari Basu Iping, dan juga penelitian dari Nunik Dewi Pramanik. Sesuai dengan fenomena-fenomena penelitian di lapangan, peneliti memilih menggunakan teori akuntabilitas, kebajikan, dan mekanisme program dari McBoven, di mana terdapat 4 indikatornya. Yang pertama, transparansi, partisipasi, evaluasi, penanganan keluhan, dan tanggapan. Peneliti yakin dengan menggunakan teori ini dapat menjawab pertanyaan penelitian ini. Adapun skema pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Beberapa definisi konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, pandemi COVID-19. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, program bantuan sosial dana desa. Yang kelima, bantuan langsung tunai. Yang keenam, penerima bantuan. Sementara itu, untuk definisi operasional sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Sementara itu, teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling. Peranan peneliti di sini adalah sebagai instrumen utama. Proses penelitian melalui rumusan masalah, observasi, wawancara, mengumpulkan data terkait. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga. Teknik analisis data yaitu reduksi data, menyajikan data, verifikasi, kesimpulan. Sementara itu, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Bab 4. Deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan Nagari Mangopho. Nagari Mangopho sendiri merupakan salah satu nagari yang berada pada wilayah Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya di Nagari Mangopho pelaksanaan penyaluran bantuan itu melalui 3 tahap. Yang pertama itu tahap pendataan, verifikasi, dan penyaluran. Nah, adapun di bab 5 sekarang temuan dan analisis data, kita akan membahas tentang pendataan dan penerimaan bantuan. Nah, pada tahap transparansi dalam pendataan ini diawali dengan terbitnya surat keputusan pemerintah Nagari Mangopho tentang pembentukan tim relawan ataupun gugus tugas terhadap pendataan masyarakat penerima bantuan. Nah, yang kedua itu pada saat melakukan pendataan terbit lagi surat keputusan oleh pemerintah Nagari Mangopho terkait nama-nama yang akan ditugaskan untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat. Adapun saat pendataan, petugas memberikan berupa formulir yang akan diisi oleh calon penerima bantuan. Dan adapun persoalan dalam tahap transparansi pendataan ini yaitu ditemukannya beberapa masyarakat yang belum memiliki kartu identitas sehingga perlu dibuatkan kembali surat keterangan oleh pemerintah nagari. Lalu berikutnya kita akan melihat partisipasi dalam tahap pendataan. Nah, di mana partisipasi di sini adalah dilihat melalui pelaksanaan bimbingan teknis. Nah, di sini bimbingan teknis secara langsung itu tidak terlaksana dikarenakan kendala utamanya adalah karena pada saat itu masih terjadi pembatasan sosial karena masih tingginya angka kasus COVID-19. Nah, bimbingan teknis ini terjadi namun dilakukan hanya di sela-sela pelaksanaan musyawarah nagari. Selain itu, bimbingan teknis juga dilakukan dalam bentuk media sosial yaitu melewati Zoom meeting. Nah, dapat disimpulkan pada partisipasi pada tahap pendataan ini belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sosial tadi. Lalu bagaimana dengan evaluasi pada tahap pendataan? Nah, ada beberapa persoalan yang harus dievaluasi. Yang pertama itu masih ditemukannya tumpang tindih data masyarakat yang menyangkut tentang sinkronisasi data yang didata dengan data yang ada di DTKS. Nah, selanjutnya itu ada pemisahan antara masyarakat penerima bantuan dari Kemensos, provinsi, kabupaten agar tidak terjadinya kegandaan penerima bantuan. Nah, pada indikator terakhir penanganan keluhan dan tanggapan dalam tahap pendataan masih seringnya ditemukan pendataan munculnya beberapa kejenuhan dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, namun mereka sering dilakukan pendataan. Karena itu beberapa respon negatif dari masyarakat itu terlihat pada saat itu. Sekarang kita masuk pada tahap verifikasi data penerima bantuan. Nah, transparansi dalam tahap verifikasi data ini kita lihat pada penghimpunan seluruh hasil pendataan di setiap wilayah Jorong. Nah, lalu di situ akan dilakukan pemisahan data yang telah terdata dengan data DTKS. Nah, selanjutnya itu data calon penerima bantuan yang memiliki alamat domisili yang berbeda akan dibuatkan surat keterangan domisili yang terakhirnya akan diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Agam untuk dilakukan perekapan. Nah, kita lihat partisipasi dalam tahap verifikasi data ini dilakukan dengan cara pelaksanaan musyawarah nagari. Nah, di sini ditemukan partisipasi masyarakat yang terbatas sehingga masyarakat diwakilkan dari beberapa anggota BAMUS dan wali jorong per wilayahnya. Lalu bagaimana evaluasi dalam tahap verifikasi data ini? Nah, terjadinya musyawarah khusus nagari sebagai bentuk evaluasi calon penerima bantuan. Adapun evaluasi yang dominan dilakukan oleh pemerintah Nagari Mangopho adalah evaluasi secara teknis terhadap data-data masyarakat yang ditemukan bermasalah. Nah, dan juga dilakukannya pramusyawarah di setiap wilayah jorong oleh pemerintah nagari. Namun pada nyatanya pramusyawarah ini belum sepenuhnya juga terlaksana. Nah, pada indikator yang terakhir itu penanganan keluhan dan tanggapan dalam tahap verifikasi data, terjadinya ketidakpuasan masyarakat disebabkan persoalan domisili yang berbeda ketika tahap pendataan sebelumnya.
dan juga pergantian penerima bantuan. Adapun penyebab utamanya di sini adalah komunikasi yang berjalan satu arah antara masyarakat dengan tim pendata. Nah, di sini juga harus dipahami bahwasanya setiap keluhan yang disampaikan itu juga harus difilter oleh pemerintah Nagari Manggopo. Sekarang kita masuk ke dalam tahap terakhir, tahap penyaluran bantuan dana desa. Nah, lalu bagaimana transparansinya? Kita dapat lihat dari proses alokasi dana desa ke Nagari, proses penyaluran bantuan kepada si penerima bantuan, terbitnya surat tugas tim penyalur bantuan. Selanjutnya itu adanya acara serah terima bantuan dari pemerintah Nagari kepada Wali Jorong, dan juga surat pemberitahuan terhadap si penerima bantuan. Adapun di sini pengambilan bantuan dapat diwakilkan oleh keluarga yang termasuk ke dalam kakak si penerima bantuan dengan syarat mengisi surat kuasa serah terima bantuan itu sendiri. Berikut kita lihat alokasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah Nagari Manggopo selama tahun 2020 terhadap program bantuan sosial dana desa terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang diperlihatkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita menuju partisipasi pada tahap penyaluran bantuan. Nah, ditemukan di sini bahwasanya partisipasi hanya melibatkan si penerima bantuan dengan tim penyalur bantuan, sehingga dapat dilihat minimnya partisipasi dari organisasi masyarakat yang turut mengawasi jalannya penyaluran bantuan. Nah, pada indikator evaluasi pada tahap penyaluran bantuan, pelaporan pencapaian pelaksanaan program oleh pemerintah Nagari kepada DPMN setiap kali penyaluran bantuan selesai disalurkan. Nah, adapun yang harus dievaluasi di sini adalah sinergitas data penerima bantuan secara teknis oleh pemerintah Nagari Manggopo. Berikutnya kita masuk ke dalam indikator terakhir, yaitu penanganan keluhan dan tanggapan pada tahap penyaluran bantuan. Nah, di sini masih ditemukannya kentalnya budaya balas budi yang dilakukan oleh masyarakat berupa memberikan uang tanda terima kasih kepada oknum-oknum tertentu, sehingga hal ini dapat memunculkan pengaduan ataupun keluhan oleh penerima bantuan yang lainnya. Nah, dan di sini juga terlihat akses pengaduan cenderung dilakukan oleh masyarakat itu secara langsung. Adapun pengadaan penanganan keluhan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Manggopo dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui kontak nomor dan media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Nagari Manggopo. Adapun bab 6, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya akuntabilitas pemerintah Nagari Manggopo dalam pelaksanaan program bantuan sosial dana desa pada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sudah terlaksanakan dengan baik, namun masih belum optimal karena terlihat dari beberapa indikator yang telah peneliti jelaskan sebelumnya masih ditemukannya beberapa masalah terkait persoalan teknis yang dialami oleh pemerintah Nagari Manggopo. Adapun beberapa saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini berupa implementer, khususnya perangkat wilayah Jorong harus dapat berperan aktif dalam melakukan update data kependudukan serta menginformasikan prosedur, bantuan dan realisasi penggunaan anggaran dana desa kepada masyarakat. Dan juga perlunya ada sinergitas data yang dilakukan oleh pemerintah Nagari, pemerintah dinas sosial dan juga pemerintah pusat. Sinergitas yang dimaksud berupa pembaharuan data secara langsung oleh pemerintah Nagari, update data DTKS oleh pemerintah dinas sosial, dan juga penginputan data secara berkala oleh pemerintah pusat. Dan selanjutnya implementer juga harus dapat mengedukasi masyarakat penerima bantuan terkait maraknya pungutan liar serta budaya masyarakat penerima bantuan yang suka memberikan uang tanda terima kasih kepada oknum-oknum tertentu. Saran selanjutnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari Kabupaten Agam harus terlibat aktif dalam melakukan bimbingan teknis kepada pemerintah Nagari. Dan selanjutnya, seluruh sektor harus mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk aktif dan partisipatif untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses penyaluran bantuan. Adapun untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk mengkaji tentang efektivitas manfaat bantuan ini. Demikianlah presentasi hasil penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.